Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini, sehat semua? Sehat, Pak. Siapa yang ada yang hadir? Ada Siapa? Cina ada, Pak. Oh, sakit ya? Iya. Oke ya, mudah-mudahan cepat sehat ya. Kita doakan supaya cepat sehat. Sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak-anak semua. Jadi materi kita hari ini tentang manfaat dampak negatif kecerdasan artifisial. Ya, ini adalah materi kita yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebagai wujud bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Oke, silakan kepada kami pindah supaya dipimpin ke depan. Hiduplah Indonesia ya. Indonesia. Hiduplah Indonesia ya. Oke, silakan. Tenang. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran. Namun sebelum itu, supaya anak-anak fokus dan nggak ngantuk, kita ice breaking. Ya, silakan dimulai ice breaking. Yuk, iyalah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, semangat. Oke, baik anak-anak. Sesuai dengan Bapak sampaikan tadi, materi kita hari ini, silakan perhatikan ke depan. Manfaat dan dampak negatif kecerdasan artifisial. Jadi AI, kamu tahu AI ya? Tahu. Pernah dengar Gemini? Itu kan bagaimana mengubah wajah seseorang, bagaimana mau membuat foto ketika kita di pantai segala macam bisa. Itu menggunakan AI. Jadi AI itu ada manfaatnya, ada juga dampak negatifnya. Ada baiknya, ada buruk, ada guna dari penggunaan AI. Itu materi kita yang akan Bapak sampaikan hari ini. Tapi sebelum itu, kira-kira siapa yang masih ingat materi sebelumnya kemarin? Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, coba. Ya, silakan aja. Konsep KA adalah kemampuan mesin atau komputer dalam berpikir dan belajar seperti manusia, Pak. Ya, itu materi kita sebelumnya. Ada lagi yang masih ingat apa? Saya, Pak. Ya, silakan. 2. Peran KA, producers of AI, developers atau pengembang. 2. User of AI, user atau pengguna. Ya, itu adalah materi kita Sebelumnya, Pak. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita bagi manfaat dan dampak negatif kecerdasan artifisial. Jadi anak-anak Bapak semua, silakan perhatikan ke depan. Adapun tujuan pembelajaran kita pertama itu kita mau belajar apa manfaat dari AI. Kalau cerita manfaat berarti apa kebaikannya untuk kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti dampak. Artinya apa negatifnya, dampak negatifnya, jeleknya apa untuk kita. Kalau kita belajar tentang AI, apa jeleknya, negatifnya apa. Sehingga nanti ketika kita tahu manfaatnya, ya kan, tahu dampaknya, negatifnya apa, kita bisa menggunakan itu secara bijak. Ya, kalau kita tahu apa manfaatnya, apa buruknya, apa jeleknya, nanti kita bisa menggunakan AI itu secara bijak. Artinya kita tidak akan menggunakan AI itu untuk hal-hal yang negatif. Ya, lanjut. Manfaat kecerdasan artifisial di berbagai bidang. Ini Bapak mau sampaikan apa manfaat AI itu. Manfaatnya dulu, nanti negatifnya nanti setelah ini. Manfaatnya itu di berbagai bidang. 1. Untuk bidang pendidikan. Oke, untuk bidang pendidikan. Pernah dengar ruang guru? Pernah.
Canva. Ini semuanya menggunakan AI. Jadi Canva itu nanti bisa juga kita membuat foto wajah orang, kita ganti dengan wajah kita, atau wajah kita badannya orang, ya kan? Itu semuanya menggunakan AI. Ya, itu contoh manfaat di dalam bidang pendidikan. Kemudian juga bidang hiburan. Itu ada bidang hiburan. Itu dapat apa itu, Nak? Pertama itu apa? Kamera kan? Ya, itu simbol apa? Itu pasti tahu kan? Tahu. Apa? Instagram. Itu yang sebelahnya simbol apa itu? Kita semua. Nah, itu juga menggunakan, semuanya menggunakan AI. Di TikTok itu bagaimana bisa viral, ya kan? Nah, bagaimana bisa FYP itu semuanya menggunakan algoritma. Algoritma itu dia berhubungan dengan AI. Apa yang sering kita tonton itulah muncul di beranda kita, ya kan? Kalau kita sering tonton musik lain muncul. Nah, itu algoritma namanya. Algoritma itu menggunakan AI. Kemudian yang ketiga di bidang transportasi. Oke, itu dapat apa itu? Simbol apa itu? Iya, Google Map. Apa guna Google Map itu, Nak? Untuk supaya kita tidak tersesat. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Iya kan? Google Map itu gunanya mencari lokasi yang kita ingin. Ada istilah Sherlock, ya kan? Sherlock itu menggunakan Google Map. Google Map ini adalah AI yang digunakan di bidang transportasi. Kemudian ada mobil pintar itu. Itu mobil bisa bergerak sendiri tanpa ada pengemudinya. Ya, dan itu juga menggunakan AI. Nggak ada orang di dalamnya, tapi bisa dia nanti kalau lampu merah berhenti, kalau nanti dia mau belok kanan sendiri, itu sudah ada itu. Itu semuanya menggunakan AI, kan? Kemudian di bidang kesehatan itu ada jam, ya kan? Ada jam yang dipakai dari Korea itu kan, bisa melacak darah segala macam, itu juga termasuk ada di situ AI. Bidang keamanan, ya ada CCTV itu kan? Kalau CCTV, nanti kita misalnya di luar negeri bisa kita lihat nanti keadaan dalam rumah kita melalui smartphone kita, handphone kita. Itu contoh-contoh manfaat ataupun kebaikan dari penggunaan AI. Kemudian dampak, ini dampak negatifnya. Tadi itu kan manfaatnya untuk pendidikan, untuk kesehatan, ya, untuk transportasi, untuk hiburan, itu manfaatnya. Sekarang ini negatifnya. Ini yang nggak bagus dari penggunaan AI itu, ya, coding dan AI itu. Satu apa? Plagiarisme. Apa plagiarisme itu? Nak, menciplak, mencontoh. Kita copy paste aja, ya kan? Tapi nggak kita ikutkan sumbernya dari mana. Kita sering gitu kan? Kita copy paste, kita masukkan ke dokumen kita. Kita bilang itu punya kita yang buat. Padahal itu kita ambil punya orang lain. Itu termasuk dampak negatifnya. Kemudian ini miskonsepsi dan hoax. Tuh, apa arti hoax? Apa artinya, Nak? Bohong, ya kan? Nah, jadi informasi-informasi yang belum jelas itu yang di-share dulu. Kalau belum jelas sumber itu termasuk juga dampak negatif dari kecerdasan artifisial atau AI. Kemudian diskriminasi dan pelanggaran privasi. Oke, kemudian ini contoh pelanggaran ataupun dampak negatif dari penggunaan AI. Itu sudah fakta ya, di Detik News itu remaja beresik edit foto teman jadi vulgar pakai AI baru jadi tersangka. Jadi dandannya foto perempuan, kepalanya kepala teman dia, badannya badan orang lain. Baru dibuatnya secara vulgar, nggak pakai busana. Itu bisa. Karena hati-hati kamu kalau mau menyebarkan foto di medsos, bisa diambil kepala si Aida, badan orang lain nggak pakai baju. Jadi si Aida juga, padahal bukan dia. Ini buktinya sudah tersangka. Jadi penggunaan AI itu tidak bisa berujung ke polisi, bisa masuk penjara. Nah, ini juga di Grace itu ya, ini contoh dari penggunaan negatif dari arti AI tadi. Oke, ada pertanyaan tentang dampak negatif atau manfaatnya? Sudah cukup jelas? Sudah jelas ya. Oke, sekarang di sini ada tugas, ya, ada tugas di sini. Ini Bapak bagikan aja untuk 3 kelompok. Coba silakan dibagi 3 kelompok. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 4 ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2, 1, 2, 3, 4 kelompok 3. Yuk.
Rapatkan mejanya. Ya, coba sini. Ya, kelompok 3 sini. Ya. Tugas ya, tugas kelompok udah Bapak bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak bagi tugasnya. Ini tugasnya ada ya. Silakan nanti dibaca, kemudian disebutkan bidangnya bidang apa. Apakah bidang hiburan, bidang transportasi, atau bidang kesehatan. Oke? Kamu soal 1, 2 tulis di situ. Kamu 3, 4, 2. Sorry. 5. Ya. Bisa dibaca kan? Bisa, Pak. Ya cepat, yuk dikerjakan. Kalau udah baca Bapak pesankan lagi. Nanti maju ya, maju ke depan masing-masing kelompok ya, presentasikan hasil dari diskusi. Jadi nomor masing-masing soal itu nanti disebutkan bidangnya bidang apa. Ya, dari pernyataan di sini nanti kamu sebutkan bidangnya bidang apa, apakah transportasi, hiburan, atau kesehatan. Bapak kasih waktu 5 menit ya. 5 menit sudah selesai semua. Satu. Oke, udah siap semua? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 maju. Presentasi. Maju semua. Muslim apanya ya? Muslim apanya? Buka diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami kepada teman Kem Patir. Putri. Kepada teman Kem Putri dipersilahkan. 1. Raka suka menonton TikTok. KA. Di TikTok membuat video yang muncul sesuai dengan minatnya yaitu bola. Jadi jawabannya adalah hiburan. Ya. 2. Hiburan ya. Ya, Pak. 2. Mika setiap pagi memesan ojek online. Aplikasi tersebut memakai KA untuk mencari jalan tersebut. Jawabannya transportasi. Ya. Cocok? Untuk Muslim. Sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami kepada teman kami Nadia. Kami persilahkan. Itu memakai aplikasi belajar seperti Ruang Guru. KA di dalamnya tahu pelajaran mana yang sulit buat Tito dan membantu memberikan latihan tambahan. Jawabannya adalah bidang pendidikan. Di gerbang kompleks ada kamera CCTV yang bisa mengenali wajah. AI akan memberi peringatan otomatis kalau ada orang yang tidak dikenal. Jawabannya di bidang keamanan. Jawab. Kami, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kepada teman-teman 13 dipersilakan untuk membaca. Mobil pintar milik ayah bisa membaca rambu lalu lintas dan berhenti sendiri saat ada orang menyeberang. Jawabannya bidang transportasi. HP Riko bisa terbuka hanya dengan wajahnya. KA memindai wajah Riko dengan cepat agar hanya dia yang bisa membuka HP itu. Jawabannya bidang keamanan. Besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Masing-masing kelompok sudah presentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kesimpulan ya. Kesimpulan tadi sudah LKPD sudah dikerjakan, tugasnya sudah bagus ya, sudah paham semua ya. Dampak positif dan negatif dari penggunaan AI. Jadi ada positifnya, ada juga negatifnya. Jadi kira-kira dari pemaparan materi Bapak sampaikan tadi, apa kira-kira yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan tangannya? Saya Pak. Ya, Muslim apa kesimpulannya? Kecerdasan artifisial dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, transportasi, keamanan, dan lain-lain. Ya, itu adalah kesimpulan pertama ya. Yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai Bidang. Oke, ada lagi kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ya, Adis silakan. Kecerdasan artifisial jika tidak digunakan secara dengan bijak, maka akan berdampak negatif seperti plagiarisme, hoax, dan lain-lain. Ya, jadi kesimpulannya ada dua. Pertama, ada dampak positif dari penggunaan AI. Itu tadi contohnya adalah untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang yang lain-lain. Tapi ada juga dampak negatifnya, ya kan, bisa berupa hoax, ya kan, ada penyebaran informasi bohong. Oke, itu adalah kesimpulannya. Utama untuk kita semua. Oke, baik. Soal, ya kan, coba bacakan aja ya. Soalnya silakan dijawab sama-sama. Hal baru apa yang anak-anak pelajari hari ini? Apa tentang hal baru apa yang bisa kamu pelajari hari ini? Tentang apa tadi? Dampak positif Dan negatif. negatif dari penggunaan AI. Kemudian bagaimana perasaan anak-anak ketika belajar tadi? Gembira. Gelisah atau apa? Gembira. Kemudian ketiga, apa yang anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Apa kira-kira yang suka? Apa yang disukai? Misalnya apa ini? Menggunakan menggunakan alat info. Suka nggak pakai kayak gini? Contohnya. Kemudian apa yang menjadi kesulitan dari pembelajaran hari ini? Apa yang sulit kira-kira? Apa kesulitannya? Kira-kira ini tulisannya cukup jelas atau enggak? Kurang jelas ya. Jadi kesulitannya itu ya, karena mungkin karena siang hari itu kan. Oke, ya, itu adalah jawaban kamu secara jujur ya. Oke, barangkali itu saja materi kita hari ini. Dan minggu depan kita belajar tentang materi coding juga, tapi tidak lagi tentang dampak positif negatif, tapi tentang bagaimana cara membuat foto kita menjadi foto yang lebih cantik, lebih bersih wajah. Itu yang kita pelajari minggu depan. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.